Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofa. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Nah, masih di dalam bab struktur atom. Jadi berdasarkan teori atom kuantum kemudian teori atom modern, jadi keadaan stasioner itu tidak dinyatakan dalam bilangan bulat n, melainkan dinyatakan dengan sekumpulan bilangan kuantum. Oke, nah kemarin sudah dijelaskan di teori atom modern bahwa elektron itu ya bisa ditemukan di dalam orbital. Ya, jadi orbital itu adalah tempat yang lebih tepatnya atau lebih jelas di mana elektron itu berada. Nah, bilangan kuantum itu apa aja sih? Jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan-bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron di dalam suatu atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan untuk memprediksi keberadaan elektron dalam suatu orbital. Kalau hanya sebatas pada kulit atau sebatas pada subkulit, elektron masih belum jelas ditemukan keberadaannya. Kalau sudah ada bilangan kuantum, ini akan lebih jelas lagi keberadaan elektron itu ada di mana. Jadi sama halnya ketika kamu menjenguk teman kamu di rumah sakit. Jadi kamu pastinya harus tahu dulu nih, teman kamu dirawat di rumah sakit apa, kemudian di lantai berapa, kamarnya nomor berapa. Sehingga kalau itu sudah jelas, maka pasti kamu akan bisa menemukan teman kamu dengan benar. Coba kalau kamu tidak tahu nomor lantainya, nomor kamarnya, tapi tahu lantainya berapa juga nggak akan ketemu. Ya, jadi semuanya harus jelas dari mulai kulitnya, subkulitnya, dan juga orbitalnya. Oke, jadi bilangan kuantum itu ada 4 jenis. Ya, yang pertama adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum utama itu adalah bilangan kuantum yang menyatakan tingkat energi suatu elektron, atau lebih tepatnya menyatakan nomor kulit dari atom tersebut. Ya, menyatakan nomor kulit dari atom tersebut. Kalau misalkan tadi kamu jenguk teman kamu sakit, maka ini lebih tepat di lantai berapa dia dirawat. Oke, ya, jadi kalau pada penulisan konfigurasi elektron, nah nomor kulit itu adanya sebelum subkulit, ya. Jadi angka yang ada di depan, ya, atau kita sebutnya koefisien. Nah, ini namanya adalah ini nomor kulit, ya. Ingat, ini nomor kulit. Jadi kalau menentukan bilangan kuantum utama, maka kita lihat nih, angka ini angkanya berapa. Berarti kalau 3, maka bilangan kuantumnya adalah 3, ya, nomor kulitnya adalah 3. Oke, kemudian bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini dilambangkan dengan L, ya, L kecil. Jadi bilangan kuantum azimut ini menunjukkan bentuk orbital dan tingkatan energi elektron. Ya, lebih tepatnya bilangan kuantum azimut ini menyatakan jenis dari subkulit tempat elektron itu berada. Ya, jadi subkulit itu kan ada 4 jenis, ada S, P, D, dan F. Nah, nilai subkulit itu, ya, untuk S nilainya bilangan kuantum azimutnya adalah 0, untuk P nilai L-nya adalah 1, untuk D nilai L-nya adalah 2, untuk D nilai L-nya adalah 3. Gitu ya. Nih, ingat ya, atau kamu hafalnya seperti ini. S itu song, P pertama, D2, F itu fitri. Jadi S itu song berarti kosong, P pertama berarti 1, kemudian D 2 ya 2,
F itu Fitri 3 berarti 3. Ingat ya, S Song, P pertama, D 2, F Fitri. Gitu. Ya, itu adalah nomor dari L-nya. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik ini lambangnya adalah M. Nah, lambangnya M. Bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital khusus tempat elektron itu berada. Ya, jadi serta orientasi orbital dalam ruangan relatif terhadap inti. Jadi lebih tepatnya, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan nomor orbital atau orbit. Kalau tadi kamu jenguk teman kamu di rumah sakit, ini lebih tepatnya ke nomor kamarnya nomor berapa, gitu ya. Jadi bilangan kuantum magnetik ini adalah nomor orbiter atau nomor kamar tempat elektron itu berada. Nah, bilangan kuantum magnetik itu dimulai dari nilai L, ya, dari tergantung L-nya, L dari subkulit itu. Jadi kalau bilangan kuantum magnetik dimulai dari min L sampai dengan plus L. Nah, untuk subkulit S itu jumlah orbitalnya 1. Kebetulan nilai L-nya adalah 0. Ya udah, karena orbitalnya nilai L-nya 0, orbitalnya 1, ya nilainya juga 0. Ya nggak ada min 0, nggak ada plus 0 kan. Adanya 0. Kemudian subkulit P itu orbitalnya ada 3. Ya, subkulit P orbitalnya ada 3. Nilai L-nya 1, berarti dimulai dari min 1 sampai plus 1. Berarti min 1, 0, plus 1. Kemudian subkulit D itu orbitalnya ada 5. Nilai L-nya itu 2, berarti dimulai dari min 2 sampai plus 2. Ya, berarti urutannya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian subkulit F itu ada 7 orbital. Nilai L-nya adalah 3. Berarti mulai dari min 3 sampai plus 3. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Oke, ingat ya, nilai M adalah nomor orbital tempat elektron terakhir itu berada. Ya. Nilainya ya tergantung elektron itu posisinya di mana, di orbital keberapa. Oke, nanti kita lebih jelasnya dibahas di contoh soal. Kemudian bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin lambangnya adalah S. Ini menunjukkan arah rotasi suatu elektron dalam orbitnya dan menyatakan dengan tanda panah. Jadi elektron itu digambarkan atau dinotasikan dengan tanda panah. Ya, 1,5 ke atas dan 1,5 ke bawah. Kenapa ada 1,5 ke atas dan ke bawah? Karena elektron itu kan muatannya negatif. Kalau dia berada sama-sama di dalam satu orbital, negatif ketemu negatif itu kan pasti tolak menolak ya. Jadi dibuat simbolnya supaya tidak terjadi tolak menolak, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Tuh, biar stabil. Nah, kalau elektron terakhir itu posisi elektronnya itu arahnya ke atas, maka nilai S-nya adalah plus setengah. Ingat ya, kalau posisi elektronnya ke atas, maka nilai S-nya adalah plus setengah. Sedangkan kalau posisi orientasi elektronnya ke bawah, maka nilai S-nya adalah min setengah. Ya, ke atas plus setengah, ke bawah min setengah. Nah, berdasarkan keempat bilangan kuantum tadi, ada yang namanya larangan Pauli. Jadi larangan Pauli itu menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi maksudnya gini, meskipun misalkan subkulit terakhirnya itu berisi 2 elektron di dalam satu orbital. Kemudian dari kedua elektron tersebut itu tidak mungkin memiliki bilangan kuantum sama. Nah, yang tidak dimiliki bilangan kuantum sama itu adalah di bilangan kuantum spin ini. Jadi kalau yang namanya elektron dalam satu orbital kan ada posisinya, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi pada keempat bilangan kuantumnya perbedaannya hanya di
bilangan kuantum spin. Jadi S-nya ada yang plus dan S-nya ada yang negatif. Oke, contohnya, contoh soal. Nah, tentukan bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari yang pertama Al dengan nomor atom 13, kemudian yang kedua Br min ya, ini kamu lihat ada tanda negatif kecil warnanya merah. Nah, Br min dengan nomor atom 35, kemudian Cd2 plus dengan nomor atom 48 dan Ra dengan nomor atom 88. Oke, kita bahas satu-satu ya. Al. Nah, kita buat untuk menentukan bilangan kuantum, kita harus bisa menuliskan konfigurasi elektronnya dengan benar. Kalau konfigurasi elektronnya dengan itu benar, maka bilangan kuantumnya insya Allah juga pasti benar. Nah, Al nomor atomnya 13, berarti yang mendekati nomor 13 itu adalah berapa? Sesuai dengan nomor atomnya gas mulia, yaitu 10. Nah, 10 ini adalah Ne. Oke, kemarin Ne itu subkulit terakhirnya adalah 3S dan 3P ya, 3S dan 3P. Ingat yang kemarin konfigurasinya 3S 3P. Nah, di sini kekurangan dari Ne itu berapa supaya jadi 13? 3, berarti S-nya 2, P-nya 1. Nah, elektron terakhir berada di subkulit 3P ya, subkulit 3P. Jadi nilai bilangan kuantum utama atau N-nya itu sesuai dengan nomor kulit, yaitu 3. Kemudian karena subkulitnya P, maka nilai L-nya atau bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Kemudian nilai M-nya, bilangan kuantum magnetik. Nah, kita gambarkan orbitalnya dulu. Untuk P orbitalnya itu ada 3 ya. Nomor orbitalnya dimulai dari min setengah, 0 dan plus 1. Min 1, 0 dan plus 1 ya. Kemudian karena elektronnya 1, maka dimulai dari sini, dari min 1, dari yang pertama, orbital pertama itu 1 ya. Kita lihat karena di sini 1. Nah, berarti elektron yang 1 ini menempati orbital yang pertama. Orbital yang pertama nomornya adalah min 1. Maka bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Kemudian bilangan kuantum spinnya, kita lihat arah rotasi elektronnya. Arahnya di sini kemana? Karena dia ini 1 dan pertama, maka arah rotasinya adalah ke atas dulu. Ingat ya, pengisian elektron pada orbital. Ingat yang kemarin, isi satu-satu dulu dalam semua orbital, baru kemudian berpasangan. Nah, isi satu-satunya berarti ke atas dulu, baru yang selanjutnya adalah kalau udah penuh baru ke bawah. Nah, ini arah rotasi elektronnya ke atas, berarti nilai S-nya adalah plus setengah. Oh, paham? Oke, selanjutnya nomor 2. Contohnya di sini adalah Br min dengan nomor atom 35. Ingat, kalau Br min berarti di sini telah bertambah elektron 1. Nah, 35 berarti nomor atom untuk gas mulia yang terdekat dari 35 adalah 18, yaitu Ar. Ar kemarin konfigurasi elektronnya adalah terakhirnya adalah 4S, 3D dan 4P ya. 4S, 3D dan 4P. Nah, kita isi 18 supaya mencapai jadi 35 tambah 1 ya, jadi 36. Ingat, elektronnya jumlahnya harus menjadi 36 karena di sini tanda negatif berarti menerima elektron 1. Jadi jumlah elektronnya jadi 36. Berarti 18 ditambah berapa supaya jadi 36? Ditambah 18 lagi. Nah, berarti S-nya 2, D-nya 10 ya. Semaksimal mungkin diisi ya. S-nya 2, D-nya 10, berarti sudah berapa? 12 dan ditambah supaya jadi 18 ditambah 6 elektron. Oke, di sini berarti elektron terakhir berada di subkulit 4P. Ya, di subkulit 4P. Nah, kita lihat nomor N-nya ya, atau bilangan kuantum utama itu adalah ya
Kulitnya di sini nomor 4. Kemudian karena subkulitnya P, berarti nilai L-nya adalah 1. Nah, M-nya kita gambarin orbitalnya dulu. Orbital P berapa? 3. Dimulai dari min 1, 0, dan plus 1. Nah, karena 6, ya kita isi 1 ke atas, 2, 3, kemudian kembali lagi 4, 5, 6. Nah, berarti elektron terakhirnya yang ini. Nih, yang warna merah ini. Yang warna merah ini posisi orbitalnya di nomor plus 1. Berarti nilai M-nya adalah plus 1. Nah, kemudian nilai S-nya kita lihat. Arah rotasi elektron terakhir ini kemana? Ke bawah. Berarti nilai S-nya berapa? Min setengah. Oke, selanjutnya contoh nomor 3, yaitu di sini ada CD2+ dengan nomor atom 48. Nah, saya gambarin dulu untuk CD yang normalnya ya, sebelum menjadi ion. Jadi, CD dengan nomor atom 48 yang mendekati nomor atom 48 itu adalah atom Kr dengan nomor atom 36 ya. Nah, konfigurasi di Kr itu kemarin ada 5S, kemudian 4D dan 5P. Oke. Nah, di sini 36 supaya mencapai 48 kurang berapa? Kurang 12. Maka S-nya 2, D-nya 10. Ya, 12. Nah, karena CD itu bermuatan 2+, artinya di sini kehilangan 2 elektron atau melepaskan 2 elektron. Nah, elektron yang lepas, ingat, elektron yang lepas itu berada di kulit terluar. Ya, kita lihat kulit terluar, di sini ada nomor kulitnya 5 dan 4. Yang terluar berarti kulit keberapa? Yaitu kulit ke-5. Maka elektron yang akan lepas itu yang berada di subkulit S ini, 5S. Ya, ini lepas. Sehingga subkulit terakhirnya tinggal 4D10. Gitu ya. Jadi yang lepas itu yang nomor kulitnya yang paling terluar. Di sini antara 5 dan 4, maka yang terluarnya adalah 5. Kalau misalkan muatannya 3+, maka kita yang lepas dari S dan kita ambil satu dari D. Jadi yang lepas itu bukan dari D, tapi dari 5S. Ya, atau kamu lihat aja nomor kulit yang terluar itu nomor berapa. Gitu. Nah, terus berarti kalau ion CD2+, maka subkulit terakhirnya ini 4D10 dan elektron terakhirnya ya di sini di 4D10 ini. Nah, berarti bilangan kuantumnya nomor kulitnya berarti nomor 4. Kemudian nilai L-nya sesuai dengan subkulitnya adalah D, nilai L-nya adalah 2, D itu 2. Nah, kemudian nilai M-nya berapa? Nilainya kita gambarin dulu orbitalnya. Orbital D itu ada 5, dimulai dari min 2 sampai plus 2. Ya, karena elektronnya 10, berarti kita isi satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya, elektron terakhir berada di orbital plus 2. Jadi nilai M-nya adalah plus 2. Kemudian elektron terakhir itu posisi elektronnya ke bawah. Ya, berarti nilai S adalah min setengah. Nah, terus contoh nomor 4 dengan atom Ra, nomor atomnya 88. Yang mendekati Ra adalah Rn dengan nomor atom 86. Nah, di Rn kemarin subkulitnya ada 7S, kemudian ada 5F, 6D, dan 7P. Nah, 86 ini kekurangan elektronnya berapa? 2. Jadi cukup sampai S aja. Yang lainnya berarti tidak digunakan. Ya, jadi di sini 7S 2. Jadi subkulit elektronnya terakhir berarti berada di nomor kulit ke-7 dengan subkulit S. Ya, berarti bilangan kuantumnya N-nya 7, ya, nomor kulitnya 7, subkulitnya S, berarti nilai L-nya adalah 0, kemudian M-nya juga karena subkulit S itu punya satu orbital yaitu 0, nilai M-nya 0. Nah, karena elektron 2 berarti 1 dan
2 ke bawah, maka nilai S-nya adalah min setengah. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di pertemuan ini bisa dipahami. Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, atau yang siswa saya bisa menanyakan langsung melalui WhatsApp, atau bisa ketemu langsung dengan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan supaya kita bisa masih bertemu lagi melalui dunia maya ini. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.